Assalamualaikum semuanya. Waalaikumsalam Bu Guru. Apa kabar semuanya anak-anak? Alhamdulillah baik Bu. Baik, sekarang kita akan mempelajari tentang apa itu isim, fiil, dan huruf. Jadi, isim adalah kata yang menunjukkan makna tanpa terikat oleh waktu. Dalam tata bahasa Arab, isim mencakup kata benda, kata sifat, nama orang, nama tempat, dan sebagainya. Isim mengandung unsur waktu seperti fiil, karena itu isim tidak menunjukkan tindakan yang terjadi pada waktu tertentu. Ciri-ciri isim. Ada beberapa ciri yang bisa digunakan untuk mengenali apakah suatu kata itu isim. Pertama, bisa diawali alif lam. Contohnya, Alkitabu. Yang kedua yaitu bisa dibubuhi tanwin. Seperti an, in, un. Tanwin adalah dua harokat yang menunjukkan ketidakjelasan. Contohnya kitabun. Kemudian yang ketiga bisa dimasuki huruf jar seperti fi, ala, min. Contohnya fil baiti. Kemudian yang keempat tidak menunjukkan waktu. Isim menunjukkan entitas, bukan waktu kejadian. Kelima, bisa berfungsi sebagai subjek, pelaku atau fa'il, atau objek maf'ul bih. Kemudian yang ketiga yaitu jenis-jenis isim. Isim dapat dibedakan ke dalam berbagai jenis berdasarkan aspek tertentu. Yang pertama berdasarkan kejelasan. Ada isim ma'rifat, isim yang sudah jelas seperti nama orang atau diawali alif lam. Contoh Ahmadun, Alkitabu. Isim nakiro. Kedua isim nakiro, isim yang belum jelas, biasanya ditanwin. Contoh kitabun. Kedua itu berdasarkan bilangan. Ada 3 isim mufrad atau tunggal, rojulun, isim musanna atau 2, rojulani, isim jamak atau 3 atau banyak, rijalun. Berdasarkan jenis kelamin, isim muzakkar, contohnya al-waladun, isim muannas, contohnya bintun. Kemudian yang kedua yaitu fiil. Pengertian fiil. Fiil adalah kata kerja dalam bahasa Arab yang menunjukkan terjadinya suatu perbuatan atau kejadian serta mengandung unsur waktu. Waktu yang dimaksud bisa masa lalu, masa sekarang, atau perintah, masa yang akan datang. Kedua, ciri-ciri fiil. Yang pertama yaitu menunjukkan waktu tertentu atau masa lalu fi'il madi, sekarang yang akan datang fi'il mudhari atau perintah fi'il amar. Tidak bisa diawali huruf alif lam. Berbeda dengan isim, fi'il tidak bisa dimasuki alif lam ta'rif. Yang ketiga, tidak bisa diberi tanwin. Keempat, biasanya memiliki awalan tertentu pada fi'il mudhari. Huruf-huruf mudhari yaitu a, nun, ya, dan ta. Kelima, menunjukkan aktivitas atau kejadian. Kemudian yang ketiga, jenis-jenis fiil. Fiil dibagi menjadi 3 jenis berdasarkan waktunya. Fiil madi, kata kerja lampau, menunjukkan perbuatan yang telah terjadi. Contohnya, kataba, dia telah menulis. Zahaba, dia telah pergi. Kedua, fiil mudhari, kata kerja sekarang, masa depan atau masa depan, menunjukkan perbuatan yang sedang atau akan terjadi. Biasanya diawali oleh huruf ya, ta, a, dan alif, dan nun. Contohnya, dia sedang menulis yaktubu, dia sedang akan pergi, yadhabu. Ketiga, fi'il amar, kata kerja perintah, menunjukkan perintah untuk melakukan sesuatu. Contohnya, uktub, tulislah, adhab, pergilah. Sekarang kita akan berlanjut ke materi tentang huruf. Apa itu huruf? Huruf adalah kata yang tidak memiliki makna sendiri secara utuh, kecuali jika digabungkan dengan isim atau fiil. Huruf berfungsi menghubungkan antara kata atau kalimat atau memberi makna tambahan pada kalimat. Jadi, huruf bukanlah kata benda seperti isim dan bukan pula kata kerja seperti fiil, melainkan kata bantu atau penghubung. Kedua, ciri-ciri huruf.
Yang pertama, tidak bisa berdiri sendiri dalam makna. Contohnya kata fi artinya di dalam. Tapi kita tidak tahu di mana jika tidak disambung dengan kata lain. Misalnya fil baiti di dalam rumah. Kedua, tidak menerima tanwin. Ketiga, tidak bisa dimasuki alif lam. Keempat, selalu membutuhkan isim atau fiil untuk membentuk makna. Kemudian yang ketiga, jenis-jenis huruf. Yang pertama, yang paling penting itu huruf jar. Huruf jar adalah huruf yang menyebabkan kata sesudahnya menjadi majrur atau berharokat kasroh atau memiliki harokat jar. Huruf jar yaitu fi di dalam, min dari, ila ke, ala di atas, bi dengan, li untuk. Contoh kalimatnya yaitu fil baiti di dalam rumah, minal masjidi dari masjid, dhahabtu ila suki aku pergi ke pasar. Kemudian yang kedua huruf athof. Huruf ini digunakan untuk menghubungkan antara dua kata atau kalimat yang setara. Contoh huruf athof yaitu wa artinya dan, summa kemudian, au atau fa maka. Contohnya Zaidun wa Amrun. Zahaba Zaidun fa akala. Ketiga itu huruf nafi. Itu huruf yang digunakan untuk meniadakan sesuatu atau kalimat negatif. Contohnya la, tidak, ma yang artinya juga tidak. Contoh kalimat la aktubu, saya tidak menulis, ma zahaba, dia tidak pergi. Yang keempat huruf istifham. Biasanya digunakan untuk membentuk pertanyaan. Contohnya hal apakah, man siapa, mata kapan, madza apa. Contoh kalimatnya hal dhahabta, apakah kamu sudah pergi, man huwa, siapa dia. Kelima huruf nida. Biasanya digunakan untuk memanggil seseorang. Contohnya ya, wahai, ayah atau hayya. Contoh kalimatnya yaitu ya rojulu, wahai lelaki, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Keenam, huruf jawab. Biasanya digunakan untuk memberi jawaban atau tanggapan. Contohnya na'am yang artinya ya, la yang artinya tidak, bal yang artinya bahkan. Nah, sekarang apakah kalian sudah paham apa itu pengertian isim, fiil, dan huruf? Ya, Sami sudah paham Bu Guru tentang apa itu isim, fiil, dan huruf serta ciri-cirinya dan cara membedakannya seperti yang sudah Ibu jelaskan tadi. Baik, sekarang kita akhiri pertemuan kali ini dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.